Oke, halo. Di materi kali ini gue bakal bahas model entry dari CRT ya. Jadi kebanyakan orang ya entry cuman dari satu time frame. Padahal market itu selalu bergerak antara dua hal, internal dan eksternal. Jadi kalau kalian gabungin konsep itu dengan CRT, entry kalian bakal jauh lebih presisi ya. Jadi di video ini gue bakal ngasih tahu kalian model entry dan gimana cara gabunginnya dengan internal dan eksternal biar entry kalian jadi lebih akurat gitu. Nah, jadi di CRT setelah kita tahu CRT dari basic sampai paham kalian dari materi yang pertama dan model entry dari CRT itu cuma ada 3 ya. Jadi yang pertama itu model 1 atau model 1 itu order block. Cuman di sini diubah aja namanya ya. Jadi model 1 itu order block. Dan kalau model 2 itu FPG, value gap atau imbalance gitu. Cuman kalau di CRT itu namanya model 2 gitu. Dan yang terakhir itu model 3. Model 3 itu break obstructor atau market structureship ya yang dimana ada salah satu struktur high gitu di kayak contoh di sini kan. Contoh struktur high di break berarti kan ini boss kan break obstructor atau breaker block gitu. Atau kalau di dalam MSNR konsep MSNR itu RBS biasanya gitu. Jadi yang terakhir model 3 itu break obstructor atau breaker block gitu. Nah, jadi cuma ada 3 model entry kita di CRT gitu. Di sini kalau kita lihat contoh di chart, bukan di chart ya, ini contoh yang udah gua gambar, itu ada beberapa model entry-nya gitu. Setelah dia market structureship. Di sini kan high ini diambil jadi market structureship gitu. Dan udah ada TS, turtle soup atau liquidity sweep gitu. Nah, di sini kita kan pasti entry itu pas dia retracement kan. Atau kita boleh juga mainin di link range dari low sampai ke high sini. Oke. Berarti kita trade-nya itu naratifnya tuh ke internal untuk lanjut ke eksternal gitu dari LTF-nya gitu. Oke. Dan di sini ada beberapa model entry. Yang tadi udah gue jelasin, yang pertama itu kalian bisa entry di model ketiganya pas dia market structureship. Kalian bisa entry di model ketiga ini, breaker block atau break obstructor. Dan yang model kedua itu FPG dan kalian juga bisa entry di model kedua ini. Jadi untuk acuan entry kalian, gue saranin sih kalian jangan entry di model yang ketiga ini ya atau breaker block ya. Karena kalian biasanya pasti bakal plottingnya itu banyak banget ya. Dan kalian pasti taruh SL kan di sini gitu, jauh. Dan kalau kalian entry di model ketiga, ya ini pasti kena entryannya, pasti kena. Karena berdekatan dengan biasanya ini di area premium juga ya kalau kalian tarik dealing range ini model ketiga atau break obstructor itu biasanya model ketiga sorry bertepatan dengan di area premium kalau kita tarik Fibonacci gitu. Nah, lebih baik kalian entry di dua model yang bawah sini yang udah gue tulis yaitu model 1 order block dan model 2 itu FPG. Jadi kalian bebas mau entry di dua model ini gitu. Model 1 order block dan biasanya model 1 atau order block ini kadang juga miss ya, nggak kena tapi biasanya hit model 3 model 2 FPG baru dia langsung ngepam gitu dan order block biasanya jarang ya kena gitu. Tapi kalian bisa entry juga di model lain ini gitu. Lebih bagus dan biasanya bakal plottingnya itu lebih dikit ya gitu. Jadi tergantung ininya juga sih, tergantung pairnya juga gitu. Jadi itu model-model entry-nya simple aja ya. Karena ini kalian bebas aja mau entry di mana atau enggak dan ini gue cuma ngasih tahu doang model-model ini cuman diubah aja namanya gitu. Oke. Dan kita lanjut ke bullish order flow atau pergerakan struktur dari CRT dan digabung dengan internal dan eksternal ya. Contoh kan di sini kalau misal udah tahu CRT itu kan kayak gini kan. Range, di sweep, CRT low plus turtle soup dah ini biasanya. Dan biasanya yang candle manipulasi ini atau nge-sweep itu biasanya nge-tag key level gitu. Bisa aja key level dari HTF kayak order block atau FPG atau sell side liquidity atau buy side liquidity yang di sweep gitu. Biasanya bakal agresif langsung
move ke atas gitu. Kalau misal key levelnya itu di respect gitu. Nah, ini contoh misal ini si artinya tuh 4 jam dan order flow dari lower time frame-nya itu pasangannya berarti kan 15 menit ya. Oke, dan di sini gue lupa jelasin. Di sini kan gue tulis OTE atau code gitu. Ini sebenarnya apa kedua nama ini gitu. Ini kan gue belum jelasin dan OTE itu sebenarnya itu sama aja ya. OTE sama code atau keys update atau OTE ini optimal thread entry. Itu sebenarnya namanya sama-sama kayak sifatnya kayak TS gitu atau turtle soup atau liquidity sweep. Kayak yang di sini gue tulis di awal. Ini kan yang pertama dia TS liquidity sweep terus take level dan market structure shift kan. Nah, ini OTE juga sama. Ini sebenarnya TS juga, cuman ini TS continuation biasanya. Setelah adanya shift, terus ada order flow jalan, berarti kan dealing range itu dari low sampai high sini kan. Biasanya kan kalau kita mau buy itu nunggu ada shift lagi kan di sini shift continuation. Dan dibarengi dengan adanya digabung dengan TS gitu. Nah, TS kedua kalau di sini order flow-nya tuh dinamain dengan OTE. Jadi kalian entry continuation itu OTE namanya, optimal trade entry gitu. Dan ini yang kedua atau TS ketiga namanya code atau keys of death. Di sini kan gue tulis last liquidity yang harus diambil sebelum mencapai target dari high time frame. Nah, code itu sebenarnya sama juga TS ya. Cuman ini TS terakhir biasanya. TS terakhir atau liquidity yang harus diambil terakhir sebelum mencapai target dari HTF-nya. Sorry, ini kan gue tulis CRT high, berarti ini target CRT-nya gitu. Kan CRT 4 jam. Nah, ini kan berarti CRT high-nya, ini targetnya gitu. Target kita buat jadi target TP-nya. Nah, ini sebelum dia mencapai CRT high atau targetnya, biasanya dia bakal ngambil liquidity terakhir dulu. Atau ini kan ada sell-side liquidity, ada liquidity di sweep. Ini kan sama aja sebenarnya TS juga. Cuman ini liquidity terakhir sebelum mencapai targetnya. Dinamain sebagai code gitu. Code keys of death atau last liquidity yang harus diambil gitu sebelum mencapai target gitu. Jadi sebenarnya TS atau liquidity sweep, OTE, code itu sama aja kayak TS, cuman fungsinya beda gitu. Dan namanya juga beda gitu. Jadi sama-sama TS, cuman namanya beda gitu. Oke. Nah, di sini kan kelihatan ya order flow dari CRT setelah dia market structure shift dan dibarengi dengan adanya turtle soup, CRT low. Biasanya CRT low ini di sweep yang range di sini dan biasanya dibarengi dengan adanya market structure shift di candle kedua manipulasi. Ini manipulasi yang pasti di sini, manipulasi dan naik lagi ke range ke atas. Biasanya dibarengi dengan adanya market structure shift dari lower time frame-nya. Ini struktur 15 menit ya, anggapnya ya. Ini 4 jamnya kayak gini, cuma 3 candle gitu. Nah, di sini setelah market structure shift kalian bisa baru mainin dealing range-nya gitu. Bisa baru kalian mainin internal dan eksternalnya. Di sini kan dia market structure shift berarti kan high-nya pindah yang baru di sini sampai ke sini kan. Berarti ini low terakhirnya, dealing range-nya dari low ini sampai ke high sini. Nah, ini kalian mainin struktur internal dan eksternalnya di sini baru gitu. Kalian bisa buy di tadi yang gua model juga jelasin itu. Setelah market starship kalian bisa entry di model 1 itu order block yang tadi gua jelasin, model 1 itu order block. Ataukah kalian bisa entry di model keduanya yaitu FPG itu di sini. FPG. Nah, FPG. Atau enggak kalian bisa entry di model ketiganya yang berarti sini kan. Nah, model 3 break obstructor gitu. Nah, di sini. Nah, kalian bebas ya kalau setelah adanya market structure shift dan udah close candle manipulasi kayak gini dari CRT range yang udah di sweep dan udah close manipulasi dan dibarengi dengan market structure shift kalian bisa bebas entry sebenarnya. Mau di model berapapun entry-nya bebas itu atau enggak kalian mau pakai POM SNR juga bisa gitu. Nah, di sini kan mulai lagi setelah dia hit, dia break lagi high, otomatis kan low-nya pindah dari sini ke sini, mainin lagi dealing range-nya dari low sampai high sini gitu. Nah, di sini baru kalau misalnya kalian ketinggalan dari struktur yang pertama, dealing range yang pertama pas market structure shift, kalian bisa manfaatin continuation-nya di sini gitu. Continuation buat entry gitu. Oke, kalau misalnya kalian ketinggalan di sini gitu, yang entry pertama di sini gitu. Kalian bisa manfaatin di struktur keduanya di sini gitu. Nah, di sini kalian bisa entry
yang namanya OTE atau Optimal Trade Entry atau TS kedua gitu dari struktur ya continuation gitu. Kalian bisa manfaatin TS kedua atau OTE untuk target sampai ke target dari HTF-nya CRT high-nya gitu, CRT 4 jam gitu. Kalian bisa manfaatin entry kedua yaitu OTE gitu. Dan yang ketiga itu baru ke code gitu. Setelah dia break lagi high-nya atau enggak misal di sini belum nyampe ke targetnya, CRT high-nya belum kecapai dan market dari struktur order flow di sini masih ada retracement gitu. Dealing range-nya juga masih jelas gitu, masih kuat ke atas. Karena kan target kita sampai ke CRT high-nya. Nah, kalian bisa entry di TS ketiga atau code gitu. Liquidity terakhir yang harus diambil. Last liquidity yang harus diambil sebelum mencapai target high time frame-nya, yaitu CRT high-nya sebagai target HTF-nya gitu. Nah, kalian bisa entry di code gitu. Atau dealing range di sini gitu, yang terakhir. Dan liquidity terakhir itu harus diambil. Itu namanya code, kiss of death gitu. Kayak gitu. Baru deh kalian. Ini sebenarnya sama ya, untuk strukturnya sama. Mau dari ini misal HTF-nya itu CRT HTF-nya itu weekly, berarti order flow-nya di sini sama juga. Ini tinggal ubah aja. Ini 4 jam berarti kalau weekly gitu. Kalau misal 1 jam di sini CRT 1 jam, berarti ini order flow-nya dari 5 menit gitu, LTF-nya. Kalau misal daily ini CRT daily berarti struktur di sini order flow di sini itu 1 jam gitu. Pakai LTF-nya tuh 1 jam buat lihat kalian konfirmasi di sininya gitu. Baru deh kalian bisa masuk gitu. Kayak gitu. Jadi kita langsung contoh aja di chart. Gimana cara kita gabung naratif internal dan eksternal dengan CRT. Oke, tadi ada contohnya sih sebenarnya di XAU. Gue ada tandain ya. Di sini. Nah, nih. Ini kan kita baca dulu ya dari naratif 4 jam ya. Ini HTF-nya kita pakai 4 jam aja sebagai contohnya. Oke, di sini kan naratif dari 4 jam itu kita lihat langsung ke contoh di sini kan dealing range terakhir itu dari low sampai ke high di sini kan. Nah, berarti target kita itu seharusnya kita mau ngambil buy itu untuk retracement baru lanjut ke eksternal lagi kan di atas sini gitu. Ini berarti market lagi retracement. Udah masuk ke diskon. Di sini key level yang bisa kita pakai itu order block di sini. Ini kita bisa pakai 2 kali sebenarnya order blocknya ya. Karena ya yang penting dealing range low-nya ini gak boleh gagal kan. Untuk lanjut ke atas ini low palletnya gitu gak boleh gagal sih. Sebelum dia naik lebih tinggi ke atas gitu. Oke. Sini dia udah nyampe ke order block-nya. Di sini kita bisa expect next candle ini di sweep gitu karena udah nyampe naratif internalnya kita udah jelaskan udah nyampe ke area diskon dan udah nyampe ke levelnya order block. Ini udah hit berarti kita nunggu next candle itu dia nge-sweep kan. Kita bisa expect di sini dia open candle dia langsung manipulasi take sweep balik lagi ke range gitu. Contohnya kayak gini kan ini udah ada contohnya. Nah, sini dia sweep close-nya. Close sweep. Di sini dia agak ini kalau kita anggap langsung sweep, kita harus cek juga di lower time frame-nya gitu untuk konfirmasi bahwa ini CRT-nya tuh range yang ini valid di sweep gitu. Karena udah nyampe ke FPG-nya, ke level kita FPG gitu. FPG lagi. Order block-nya, order block 4 jam gitu. Oke. Nah, di sini kita cek pasangan time frame dari 4 jam yaitu 15 menit untuk lower time frame-nya untuk kita lihat konfirmasi bahwa ini benar di sweep atau enggak gitu. Harus ada konfirmasi dari lower time frame biar selaras. Nah, kalau kita lihat dari 15 menit, ini benar di sweep. Oke. Aduh, nah. Ini kan high, low. High, low. Terus ini low ini di sweep atau range CRT-nya itu di sweep. Tadi di mana range terakhirnya di sini ya? Yang CRT high-nya. Ini CRT high. Nah. Adanya konfirmasi market structureship ya di sini. Adanya market structureship atau tadi yang model ketiga break up structure atau breaker block. Baru di sini setelah ada konfirmasi berarti CRT-nya ini bakal mulai CRT-nya bakal valid gitu karena adanya konfirmasi dari lower time frame yaitu 15 menit. Dan udah hit. Ini konfirmasi MSS di sini, shift di sini juga valid karena tadi udah hit ke
order block 4 jam tadi key levelnya gitu. Oke, kita coba hapus dulu yang ini ya. Oke. Nah, di sini udah ada konfirmasi market structure ship, MSS. Di sini baru kalian mulai masuk modelnya gitu. Karena ini udah ada konfirmasi, kalian di sini baru bebas entry ya. Tadi kan gue udah jelasin model entry CRT itu ada 3. Nah, di sini kalian bebas mau entry-nya di model berapa gitu. Di sini kan kalau model 1 tadi order block. Ini kan last close candle bearish terakhir kan. Berarti ini order blocknya. Nah, ini model 1 atau order block gitu. Nah, tapi di sini nggak ada FPG ya, nggak ada model kedua, cuman ada model 1 sama model 3, yaitu breaker block di sini. Ya ini ship sama aja model 3 breaker starter gitu. Nah, di sini. Atau kalian bisa entry juga ya. Ini kalau kalian entry di model ketiga, itu pas break kalian baru entry gitu. Kalian pasti kena plotting dulu gitu. Makanya lebih bagus itu jangan entry di model ketiga gitu. Bagusnya itu di model 1 order block atau di model 2 FPG, tapi di sini nggak ada model 2-nya gitu. Nah, kalian bisa entry di model keduanya yaitu FPG gitu. Target kita sampai mana? Setelah ini sebenarnya udah konfirmasi tuh bagus banget ya. Baru kalian mainin di link range-nya juga bisa karena udah ada konfirmasi dari low sampai high gitu. Kalian bebas entry-nya gitu. Ini kan model 1. Kita lihat setelah dia hit model 1 FPG, model 1 FPG, model 1 order block, dia langsung hit dan langsung ngepam kan. Target kita sampai ke CRT high-nya tadi, target kita gitu. Oke. Nggak perlu jauh. Nah, ini kan dia hampir. Nah, di sini baru kalian, ini kan belum nyampe nih ke CRT targetnya kan. CRT high naratifnya. Di sini kan dia mulai retracement lagi kan. Berarti di sini kalian bisa entry kedua. Itu ini kan modelnya udah clear ya struktur yang di sini. Berarti range terakhir itu di linknya dari low ini sampai ke high sini kan. Nah, di sini kan dia mulai retracement nih sebelum nyampe ke targetnya. Target HTF CRT-nya. Nah, kalian di sini bisa entry di tadi yang gue jelasin OTE, Optimal Trade Entry atau TS kedua gitu. Kalian bisa entry di TS kedua. Nah, ini kita hapus dulu, ini banyak banget gede banget ya. Nah, kalian bisa entry di TS keduanya atau OTE, Optimal Trade Entry. Ini berarti kita trade continuation ya. Tadi kan struktur pertama di sini udah clear kan, dia hit model 1 order block dan langsung pump. Dan ini low terakhirnya kan untuk continuation-nya. Nah, ini kalian bisa entry di OTE, Optimal Trade Entry atau TS kedua karena di sini dia mulai retracement gitu. Ini lebih aman ya. Nah, kalian di sini bisa OTE-nya di mana? Ini low terakhirnya yang di sweep, terus kita cek juga. Nah, kalau kalian mau nunggu market structure juga bisa. Jadi kan ini naratifnya tetap sama juga sih sebenarnya. Internal to eksternal juga kan. Internal to eksternal. Terus ini TS kedua atau OTE. Terus ini market structure shift. Ini shift continuation ya. Kalau ini kan shift yang pertama untuk indikasi marketnya bahwa mau lanjut naik ke atas gitu. Kalau ini shift continuation, market structure shift continuation gitu. Dan ini TS atau OTE. Kalian bisa entry di OTE gitu. Kalau semisal belum nyampe ke target HTF-nya gitu. Nah, di sini kalian bebas juga. Atau gak mau entry di order block-nya lagi. Ini kan last close candle bearish nih. Udah shift, kalian bebas mau entry di mana. Mau di order block sini. Atau mau di sini. Di apa? Sorry, ini kan break obstructor nih. Model ketiganya. Kalian bisa entry juga di sini gitu. Yang penting udah konfirmasi lagi gitu. Bebas. Kalau udah konfirmasi gitu, bebas. Oke. Dan di sini dia langsung nyampe ke targetnya gitu, ke CRT high-nya. Jadi kayak gitu cara kita cara pakai. Tapi kan di sini sorry. Jadi kan gue gak jelasin yang code-nya kan. Code-nya gak ada. Harusnya kan code itu TS ketiga kan. Kalau misal di sini dia masih retracement kecil, terus ada TS ketiga atau code baru nyampe targetnya kan. Tapi di sini gak ada code-nya kan. Case of death. Cuman OTE. Berarti kalau misal di sini langsung clear ke CRT targetnya, CRT high-nya tanpa ngebentuk TS ketiga atau code, berarti yang OTE ini, yang TS kedua yang harusnya OTE, jadi kan tadi gue jelasin code itu last liquidity yang harus
diambil sebelum mencapai target HTF-nya kan. Target HTF ini CRT high-nya. Nah, tapi di sini karena ini liquidity terakhir yang diambil dan langsung nyampe targetnya, berarti yang ini diubah namanya. Bukan OTI, yang ini jadi code. Karena ini liquidity yang terakhir yang harus diambil sama market sebelum nyampe target CRT-nya gitu. Jadi ini code-nya gitu, bukan OTI. Tapi kalau misal di sini dia masih ada retracement, misal masih jauh nih, masih break tapi belum nyampe target CRT high-nya, terus dia retracement. Nah, baru di sini code-nya di sini gitu. Nah, baru nyampe targetnya gitu. Tapi di sini kan enggak nih. Dia langsung ngepam nyampe ke targetnya. Berarti yang code ini yang OTI tadi, yang TS kedua dan langsung clear, berarti ini diubah jadi namanya code gitu karena ini liquidity terakhir yang diambil sebelum nyampe ke target CRT-nya gitu. Kayak gitu. Jadi simple kan. Jadi itu harus digabung dengan naratifnya biar kita tahu CRT mana yang valid, key level yang mana yang valid. Ketika kita udah liatin dia kan dari 4 jam naratifnya udah diliatin. Ini naratifnya internal to eksternal, ini belum nyampe targetnya juga. Marketnya lagi close. Jadi harus selaras gitu CRT-nya. Dibarengi dengan konfirmasi. Jadi lebih bagus kalian ada konfirmasi gitu. Oke. Nah, kita contoh satu lagi ya. Kita lihat contoh di ini ada nih yang deket ya CRT. Nah, ini kan kelihatan jelas naratifnya lagi break external range low yang di sini kan. Berarti ini market lagi di area eksternal dan masih fase ekspansi. Belum ada yang namanya retracement ke internal gitu. Berarti naratifnya ini dari HTF 4 jam itu lagi external to internal. Gitu naratif dari HTF-nya udah jelas, external to internal berarti target kita itu sampai ke FPG ini gitu. Kita bisa manfaatin untuk trade eksternal to internal, tapi harus nunggu konfirmasi dari CRT-nya. Kita harus nunggu adanya konfirmasi dari LTF dan dibarengi dengan HTF CRT untuk lanjut ke internal gitu. Harus ada konfirmasi buat naratif eksternal to internal gitu. Oke, di sini kan kelihatan. Nah, udah ada close CRT ini kecepatannya. Udah ada close CRT. Ini CRT-nya valid atau enggaknya kalian cek dulu dari konfirmasi dari LTF-nya. Gitu. Ini kan kita jelas ya tadi naratifnya ini lagi eksternal to internal gitu. After dia clear external range low, dia area eksternal. Nah, di sini naratif udah jelas eksternal to internal dan udah ada CRT. Kita harus cari konfirmasi dari low time frame. Apakah ini CRT-nya valid buat retracement ke internal atau enggak gitu. Kita cek pasangannya yaitu 15 menit. Kita cek di LTF apakah ada konfirmasi atau enggak gitu. Nah, di sini kan kelihatan ini 15 menit sebenarnya kurang jelas ya. Tapi sebenarnya ini jelas juga sih. Cuma kita lebih memperkecil ke 5 menit coba ya, biar lebih jelas. Nah, di sini adanya konfirmasi market structure shift. Ada salah satu high yang diambil, ini jadi tanda market structure shift. Berarti yang ini yang CRT low, kepencet. Yang ini CRT low ini berarti jadi CRT low plus TS atau liquidity sweep. TS kayak gini. Nah, CRT low plus TS gitu. Dan adanya market structure shift atau model 3 tadi. Nah, dan di sini order block terakhir di mana? Atau model 1-nya di mana? Ini kan udah konfirmasi. Berarti ini udah ada indikasi market mau ngejar CRT high-nya kan di sini. Mau ngejar targetnya. Nah, ini target kita gitu. Berarti kita bisa trade eksternal to internal ya dari tadi yang kita lihat dari 4 jam. Karena udah ada konfirmasi dari 5 menit sama 15 menit kan. Konfirmasi udah ada market structure shift gitu. Sorry ya belepotan, kecepatan kayak ngomongnya gue. Nah, udah ada konfirmasi market structure shift, berarti kita bisa entry itu pas dia retracement ke internal gitu. Nah, baru di sini model CRT itu masuk lagi gitu karena udah ada konfirmasi market structure shift. Tadi kan di sini yang shift ini break of structure kan atau breaker block gitu. Nah, di sini kalian bisa entry di breaker blocknya atau di model 1-nya. Mana model 1-nya? Order block terakhir. Mana last close candle bearish terakhir? Ini kan. Ini OB terakhir nih. Ini last close candle bearish terakhir sebelum dia bullish. Ini OB-nya. Nah, ini model 1-nya.
karena udah konfirmasi. Nah, di sini ini juga ada model 2-nya ya. Model 2-nya itu FPG. Sini. Nah, dia hit OB-nya model 2 ini jadi masukin semua ya. Sama-sama masuk ke FPG yang model 2 ini gitu. Tapi kalian bebas setelah ada konfirmasi sebenarnya. Kalau misalnya udah ada ship market structure kayak gini, kalian bebas entry di mana aja sebenarnya. Atau gabung model 1, FPG, bebas. Yang penting udah ada konfirmasi market structure ship gitu. Target kita sampai mana? Target kita sampai ke CRT high-nya gitu, oke. Lihat dia order flow-nya bullish dan kuat ke atas kan, mendukung semua gitu. Ini kok lama banget ya. Nah, baru dia nyampe ke CRT high-nya. Udah, naratif kita udah beres dari HTF yang 4 jam. Naratif kita udah clear. Naratif kita kan tadi eksternal to internal udah clear. Berarti kan naratif HTF-nya sekarang udah pindah lagi kan. Karena udah nyampe ke internal berarti target kita sampai ke eksternal dari low ini, eksternal range low gitu. Mungkin sekarang dia lagi OTW ke eksternal lagi tuh, hit ke eksternal. Jadi kita tadi trade eksternal to internal gitu. Caranya kayak gitu dan dia hit FPG, dan nyampe internal, dia continuation gitu. Karena kan ini HTF-nya lagi bearish nih gitu. Dia continuation untuk lanjut internal to eksternal naratifnya gitu. Kayak gitu, tapi di sini gak CRT ya. Dia gak nge-sweep kayak gini dulu nih. Fail sih artinya. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk model entry CRT dan gimana cara gabungin dengan naratif internal dan eksternal gitu. Itu kan di materi yang pertama gue udah jelasin CRT itu munculnya di mana aja dan ini cara gabungnya gitu. Oke, mungkin kayak gitu aja untuk materi kali ini. Sorry kalau ada yang kurang paham, nanti kita bahas pas meet aja ya. Materi yang ini kalau kalian bingung, kalian tanya aja nanti pas kita meet.